Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Di media sosial, sebagian dari kalian mungkin sudah enek atau mual dengan kebanggaan dari pendukung Anies. Mereka bangga Anies disambut meriah di mana-mana saat safari politik. Foto-foto lautan manusia yang membludak untuk bertemu dengan Anies berseliweran di media sosial. Mereka bangga seolah Anies itu jauh lebih keren dan populer dibandingkan idol Korea. Narasi mereka sangat mengguncang bumi. Mungkin apa yang saya katakan ini agak lebay, tapi ya mau gimana lagi? Pendukung Anies memang lebay. Makanya butuh kalimat-kalimat yang lebay supaya bisa menggambarkan dengan jelas lebaynya mereka. Anies katanya tidak terbendung. Anies katanya makin dijegal makin meroket. Lautan massa yang tumpah ruah ke jalan membuktikan rakyat sangat membutuhkan sebuah perubahan. Dan perubahan itu ada dalam diri Anies. Pokoknya lebay deh. Saya sendiri saja sampai pusing kepala. Jadi saya langsung to the point saja. Anies baru-baru ini membuat sebuah cuitan. Cuitannya begini. Puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi lapangan di Kabupaten Pangkazene dan Kepulauan atau Pangkep. Sejak selepas subuh, kita semua datang secara sukarela. Inilah para pejuang perubahan. Oke, sampai di sini. Cuitan ini dalam rangka acara Jalan Sehat Restorasi. Anies juga menyertakan sebuah foto yang memperlihatkan massa yang sangat banyak jumlahnya. Kabarnya mencapai puluhan ribu peserta. Sekilas, Anies sangat hebat karena bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Aura Anies menjadi magnet luar biasa, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengikuti acara Jalan Sehat. Tapi, ada tapinya. Tadi dikatakan Anies mereka datang secara sukarela. Inilah blunder lucu dari Anies. Peserta begitu banyak karena memang ada alasannya. Di poster yang beredar dalam acara Jalan Sehat Restorasi, mereka ternyata menyiapkan hadiah undian untuk peserta. Intinya meriah dan banjir hadiah. Mau tahu apa hadiahnya? 5 unit sepeda motor dan ratusan hadiah hiburan. Sedangkan hadiah utamanya adalah 1 unit mobil dan 4 paket umroh. Ya pantas saja banyak yang datang. Ternyata diiming-imingi dengan hadiah yang lumayan gede. Ada mobil dan paket umroh. Wajar saja massa membludak. Biasanya Jalan Sehat hadiahnya sekedarnya saja. Paling banyak pun hadiahnya jutaan. Tapi ini ada mobil, paket umroh, bahkan 5 unit sepeda motor. Siapa yang tidak tergiur? Pertanyaannya adalah, seandainya tidak ada hadiah sebanyak itu, seberapa banyak warga yang akan datang? Jangan-jangan cuma ratusan saja. Apakah warga yang hadir benar-benar kepingin melihat Anies secara langsung atau hanya ngiler dengan hadiahnya? Kegiatan Jalan Sehat ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Nasdem Pangkep. Jadi ini acara Nasdem dan kemungkinan Nasdem yang membiayai acara ini. Anies memang lucu. Sampai detik ini pun dia masih belum bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Lucunya lagi, dalam sambutannya dia mengatakan bahwa masyarakat yang hadir di sana tanpa dibayar karena semangatnya ingin perubahan. Katanya, banyaknya masyarakat yang hadir menunjukkan jika ada puluhan ribu masyarakat yang menginginkan perubahan. Itu versi dia. Jangan-jangan peserta hanya menginginkan hadiahnya. Masa bodoh dengan kehadiran Anies. Harusnya Nasdem berani menampilkan Anies apa adanya ke masyarakat tanpa embel-embel atau iming-iming apapun. Dari situ bisa terlihat seberapa besar daya magnet dari Anies. Tapi ini memang agak beresiko. Takutnya masa yang datang cuma secuil. Diliput media pula dan disebarluaskan. Ini bisa menjadi hal yang memalukan dan blunder. Pamor Anies bisa rontok. Makanya lebih baik main aman saja ketimbang dipermalukan sampai berminggu-minggu. Saya tidak tahu apakah Anies tidak tahu atau pura-pura bertingkah kaget saat melihat banyaknya massa yang hadir. Tapi biarlah itu menjadi halusinasi Anies. Sebenarnya hal seperti ini bukan pertama kalinya. Di media sosial ada perbandingan foto dari bawah dan atas. Saya tidak tahu itu acara Anies di mana, tapi yang jelas di foto dari atas, massa yang hadir di acara tersebut
ternyata tidak sebanyak pada saat foto di bawah. Pengaruh sudut pandang menimbulkan persepsi yang berbeda. Dan ada satu lagi cerita lucu ketika Anies mengunjungi Medan pada awal November lalu. Jadi saat dia keluar dari bandara, Anies langsung disambut banyak warga. Seperti biasa, mereka teriak Anies Presiden. Bersalaman dengan Anies, mengeluk-elukan Anies. Dari atas mobil Anies terus melambaikan tangan ke pendukungnya. Ternyata ada yang keceplosan. Salah satu pendukung malah bilang ke media bahwa dia siap memenangkan Anies menjadi presiden. Dia mengaku sudah memobilisasi massa untuk menyambut Anies. Artinya mereka memobilisasi massa untuk menunjukkan kalau Anies didukung oleh masyarakat. Baru kali ini saya melihat ada orang yang begitu jujur apa adanya. Orang ini ternyata tidak bisa menjaga rahasia. Harusnya dia diam saja supaya kelihatan kalau Anies memang dielu-elukan warga. Kalau begini kan malah kontradiksi, malah ketahuan bohongnya. Meskipun hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum, tapi tetap saja terdengar lucu. Pendukungnya terlalu polos apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ternyata massa yang ada di lokasi sudah dimobilisasi agar terlihat ramai. Takutnya sih Anies merasa di atas angin dan bangga karena terharu ada banyak warga yang antusias bertemu dengannya. Ternyata itu dimobilisasi oleh orang lain. Jadi bisa kita katakan paket safari politik Anies sudah termasuk dengan tim hore yang bertujuan memeriahkan suasana supaya Anies semangat dan tersenyum lebar. Kalau di wilayah lain saya kurang paham, tapi contoh tadi sudah bisa menjadi bukti kalau Anies tidak sehebat yang digaungkan pendukung fanatiknya. Beda dengan Jokowi yang pendukungnya membludak. Lihat saja tiap kali Jokowi berkunjung ke daerah, massa betul-betul membludak, tumpah ruah ke jalan sampai bikin macet. Sedangkan massa dari Anies ini sebagian ternyata drama yang dibuat jadi heboh. Memang tidak salah kalau kita menyebut Anies penuh dengan settingan. Pencitraan tiada henti. Mau berkunjung ke daerah saja harus ada settingan-settingan atau pancingan-pancingan. Coba ingat-ingat lagi saat Anies diperiksa oleh KPK. Tim Anies ternyata sudah mempersiapkan mic untuk keperluan konferensi pers. Begitu keluar dari gedung KPK, Anies langsung tebar pesona dan bikin panggung sendiri. Jadi klaim pendukungnya bahwa banyak pihak yang takut dengan Anies yang makin lama makin tak terbendung hanyalah ilusi murahan. Siapa yang takut? Anies bukan orang sehebat yang diyakini pendukungnya. Selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur DKI, semuanya sudah terpampang jelas. Prestasinya kecil-kecil tapi bukan cabai rawit. Receh. Semua itu dibikin heboh, dibesar-besarkan, dibikin lebay supaya terlihat hebat dan masif. Dalam safari politik Anies, konsepnya juga ternyata mirip. Jumlah massa mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, makanya harus ada pemancing, misalnya mobilisasi lewat hadiah besar. Hanya saja ini menjadi sebuah euforia semu dan palsu. Dari luar terlihat masif, tapi aslinya memprihatinkan. Kalau teringat dengan kebanggaan dari pendukungnya, rasanya mau ketawa sampai nangis. Mereka membanggakan sesuatu yang palsu. Tapi biarlah mereka hidup dalam ilusi ini. Jangan diganggu. Oke? Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.